Hai sob. Kali ini Mangku Limo merangkum 9 judul film kerja kelompok dari Jepang ya. Karena di Jepang itu banyak artis cantik dan bahenel yang membuat imajinasi para kaum Adam selalu cemerlang. Dan bagi para sobat yang sedang mencari hiburan untuk ditonton saat sedang galau, pas banget film-film kerja kelompok dari Jepang ini yang menawarkan pengalaman yang jauh lebih kompleks daripada sekadar adegan pinas yang 5N5 ual. Bagi para sobat yang terbuka terhadap genre ini, yang mengeksplorasi kisah-kisah dari Jepang, Korea, Thailand dan negara-negara Asia lainnya seringkali mengungkapkan nuansa yang jauh lebih beragam. Di balik deretan adegan romantis yang memikat, film-film kerja kelompok tersebut juga menawarkan alur cerita yang rumit dan twist yang mengejutkan, menjanjikan sebuah perjalanan emosional yang mendalam. Seringkali unsur kerja kelompok hanya berfungsi sebagai bumbu tambahan yang menghidupkan kisah, sementara fokus utama tertuju pada perkembangan karakter dan pertautan emosional yang kompleks. Tidak jarang pula film kerja kelompok tersebut mengambil sudut pandang komedi yang segar, menawarkan hiburan ringan yang mengundang tawa. Sebaliknya, ada juga yang memasukkan elemen ketegangan yang menegangkan, membangun suasana mencekam yang sulit untuk dilupakan. Bagi para sobat yang sedang mencari rekomendasi dari berbagai negara di Asia, eksplorasi melalui daftar judul film rekomendasi Mangku Limo bisa menjadi awal yang menarik. Daftar ini tidak hanya menyajikan rangkuman yang detail dari berbagai judul menarik, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi ragam nuansa dan genre yang berbeda, membuka pintu bagi pengalaman yang mengasyikkan dan memikat sekaligus. Dengan kekayaan naratif yang disuguhkan, 9 judul film kerja kelompok ini memang menawarkan hiburan yang lebih dalam daripada sekadar sensasi visual yang menggoda. Berikut 9 rekomendasi judul film kerja kelompok Jepang yang telah Mangku Limo rangkum dari berbagai sumber media yang ada, dan pastinya lebih seru dari yang sebelumnya Mangku Limo rangkum. Takahara-san. 1. Helter Skelter 2012. Film mengisahkan perjalanan yang dramatis dari seorang bintang populer bernama Liliko, yang diperankan dengan gemilang oleh Erika Sawajiri. Selayaknya wahana yang memberikan sensasi melintir dari ketinggian, kisah Liliko turut menemani kita dalam perjalanan yang menggambarkan popularitas yang merosot tajam, meluncur cepat ke jurang kesepian dan kehampaan. Liliko, karakter utama dalam cerita ini, telah menjalani serangkaian operasi plastik yang luar biasa, meninggalkan hanya beberapa bagian tubuhnya yang asli, seperti bola mata, kuku dan mekinya. Kecantikan yang dibentuk melalui pisau bedah mengiringi popularitasnya, tetapi kemudian mengungkapkan sisi gelap industri hiburan yang seringkali mengutamakan penampilan fisik dibandingkan dengan bakat sejati. Namun, ketika sejumlah kematian misterius terkait dengan prosedur operasi plastik terjadi di klinik yang sama tempat Liliko menjalani perawatan, cerita mengambil arah yang lebih gelap dan menegangkan. Investigasi yang dilakukan membuka tabir kelam industri operasi plastik, menyoroti praktik-praktik yang berbahaya dan memicu refleksi tentang pengorbanan yang tak terbayar dari para selebriti demi mencapai standar kecantikan yang tidak realistis. Kisah ini diceritakan melalui sudut pandang seorang detektif yang menyebalkan namun cerdas, yang memberikan komentar-komentar yang berbaur filosofis seakan ingin menerangi jalan, namun justru kerap membingungkan dan mengganggu. Dengan demikian, Helter Skelter tidak hanya memaparkan perjalanan tragedi seorang selebriti, tetapi juga merangsang pertanyaan-pertanyaan penting tentang harga kecantikan, harga ketenaran dan keserakahan industri hiburan yang seringkali melampaui batas kemanusiaan. その2つはイコールじゃない。2. Seduction of Eros 1972. Film ini mengisahkan tentang Tane, ia seorang pegawai wanita yang bekerja di sebuah perusahaan karet di sudut kawasan industri yang menghadap Teluk Tokyo. Meskipun hidupnya sederhana dan dia tinggal di lantai 2 gudang perusahaan, Tane memiliki kepribadian yang unik dan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya.
Kisah ini kemudian menyoroti perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan tantangan, termasuk dalam hubungan percintaannya. Tane mungkin mengalami perjalanan emosional yang rumit, menghadapi berbagai konflik dan pertentangan dalam usaha untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidupnya. Meskipun cerita lebih rinci dan nuansa emosional dari film ini bikin gerah penontonnya, Seduction of Eros menawarkan gambaran tentang kehidupan seorang wanita yang berjuang dengan keunikan dan keberanian dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Pesan tentang pentingnya memahami dan menghargai emosi seseorang dalam perjalanan hidupnya dan bagaimana emosi tersebut dapat memengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Dengan memahami pesan-pesan ini, penonton dapat belajar untuk menghargai keberanian, ketabahan dan keunikan setiap individu, serta untuk mencari kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka sendiri, terlepas dari berbagai konflik dan tantangan yang mereka hadapi. Abnormal Family 1984. Abnormal Family adalah film Pink Jepang yang menggambarkan kisah keluarga yang kompleks dan kontroversial. Dalam film ini, penonton disuguhkan dengan gambaran hubungan yang rumit antara seorang wanita dengan anggota keluarga suaminya, termasuk adik laki-laki suaminya dan ayah mertuanya. Cerita ini menyoroti perjuangan karakter utama wanita dalam menavigasi dinamika yang rumit dan seringkali menantang antara dirinya dengan keluarga suaminya. Sementara itu, suaminya sendiri terjerat dalam hubungan perselingkuhan yang penuh obsesi dengan seorang dominatrix, mengeksplorasi kecenderungan S dan M yang kontroversial. Dengan penekanan pada intrik keluarga dan nuansa kerja kelompok yang kuat, film ini mengeksplorasi berbagai aspek manusia yang kompleks, termasuk keinginan terlarang, perjuangan kekuasaan dan dinamika emosional yang rumit. Melalui narasi yang provokatif, Abnormal Family menantang batasan-batasan konvensional dalam representasi hubungan manusia, menghadirkan gambaran yang menggugah pikiran tentang tabu dan kompleksitas dalam kehidupan sehari-hari. Film ini secara terbuka mengeksplorasi tema kerja kelompok dan fetisisme, yang mengundang penonton untuk mempertimbangkan kegedean dalam menjelajahi dan memahami hasrat kerja kelompok. Ini dapat memicu diskusi tentang kesadaran kerja kelompok L dan kebebasan dalam bereksperimen dengan preferensi kerja kelompok seseorang. Pesan-pesan ini menyoroti pentingnya komunikasi, kesetiaan dan pemahaman dalam hubungan, serta pentingnya eksplorasi identitas diri dan kesadaran kerja kelompok yang sehat. Melalui cerita yang kompleks, film ini mengajak penonton untuk merenungkan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Yokosuka Otoko garis 1977 adalah sebuah film Jepang yang dirilis pada tahun 1977. Film ini memiliki dua cerita paralel yang berfokus pada kehidupan dua sahabat wanita yang menghadapi tantangan yang berbeda. Cerita pertama berkisah tentang seorang wanita yang menyaksikan pemerkosaan brutal yang dialami oleh saudara perempuannya. Kisah ini menggambarkan perjuangan dan trauma yang dihadapi oleh karakter tersebut, serta menjelajahi bagaimana dia berusaha untuk mengatasi dan menghadapi akibat dari kejadian tragis tersebut. Sementara itu, cerita kedua berkisar pada permasalahan hubungan yang kompleks antara seorang wanita dengan seorang tentara Afrika Amerika. Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pasangan tersebut karena perbedaan budaya, latar belakang atau mungkin juga akibat prasangka dan diskriminasi yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Secara keseluruhan, film ini kemungkinan besar mengeksplorasi tema-tema yang sensitif dan kompleks terkait dengan hubungan antar manusia, trauma dan mungkin juga isu-isu sosial yang terjadi pada masa itu. Dengan demikian, film ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan bernuansa tentang kehidupan dan perjuangan dua sahabat wanita yang dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda.
Ureshi Hazukashi Monogatari 1988. Di tengah kebosanan dalam pernikahan mereka yang telah berlangsung puluhan tahun, Tatsuya dan Yukiko, sepasang suami istri parubaya, menemukan diri mereka terperangkap dalam rutinitas yang monoton. Tanpa mereka sadari, keduanya secara terpisah mulai terlibat dalam hubungan yang membangkitkan semangat muda mereka. Tatsuya menemukan gairah yang telah lama hilang dalam dirinya dengan seorang perempuan muda bernama Aya, sementara Yukiko menemukan kembali kegembiraan hidupnya dengan seorang pria muda bernama Kaito. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa hubungan baru mereka juga membawa masalah dan kerumitan sendiri. Tatsuya meragukan apakah perasaannya terhadap Aya hanya sekadar nostalgia akan masa mudanya, sementara Yukiko merasa terombang-ambing antara rasa bebas yang baru ditemukannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Ketika rahasia mereka terbongkar, Tatsuya dan Yukiko harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari cara untuk menyembuhkan hubungan mereka yang rusak. Dalam prosesnya, mereka menemukan makna sejati dari cinta, komitmen dan kompromi, serta menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin sebenarnya telah ada di depan mata sejak awal. Be My Slave 2017. Di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo, Takumi adalah seorang pekerja keras dan pemuda yang santai. Ia menemukan dirinya terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang monoton. Dia bekerja sebagai editor muda di sebuah perusahaan penerbitan terkenal, tetapi merasa kehilangan gairah hidup. Suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga mengubah jalannya secara permanen. Takumi tergoda oleh kecantikan dan misteri Kana, rekan kerja senior yang selalu bersinar dengan pesona yang memikat. Meskipun Takumi merasa ragu untuk mendekatinya, nasib berkata lain. Suatu malam, pesan teks mengejutkan dari Kana memicu perasaan bingung dan keingintahuan yang kuat. Dengan langkah berani, Takumi memutuskan untuk merespons ajakan Kana, yang berujung pada penemuan yang mengguncang dunianya. Ketika Takumi tiba di rumah Kana, dia menemukan sebuah DVD yang mengungkapkan sisi gelap kehidupan Kana yang tidak pernah dia bayangkan. Terjebak dalam sensasi yang membingungkan, Takumi menyadari bahwa Kana bukanlah wanita sempurna yang dia kira sebelumnya. Dia adalah manusia yang rentan, terjebak dalam perangkap kebohongan dan rahasia yang merusak. Dorongan untuk memahami Kana membawa Takumi pada perjalanan emosional yang penuh dengan pengorbanan, kepercayaan diri yang terguncang dan akhirnya kebijaksanaan yang mendalam. Dia belajar bahwa setiap orang memiliki sisi gelap dan masa lalu yang mungkin tidak pernah terungkap. Melalui penemuan ini, Takumi tidak hanya menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran, tetapi juga belajar untuk menerima dirinya sendiri dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Film ini adalah kisah tentang cinta, pengampunan dan penerimaan diri. Ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kisah yang rumit dan kompleks di balik citra yang tampaknya sempurna. Dan, kadang-kadang perjalanan menuju penerimaan diri dimulai dari kesadaran bahwa kesalahan dan rahasia adalah bagian alami dari kehidupan manusia. H4 Natu H3B3 2010 adalah film drama erotis Jepang yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha kaya bernama Shizuko yang diculik dan dipaksa masuk ke dalam dunia submisi dan dominasi kerja kelompok. Shizuko mengalami berbagai macam perlakuan yang ekstrim dan intens, termasuk adegan-adegan yang menampilkan praktik-praktik kerja kelompok yang tidak konvensional. Dalam perjalanan ceritanya, penonton disajikan dengan dinamika kompleks antara Shizuko dan para karakter lainnya yang mengeksplorasi tema-tema seperti kekuasaan, hasrat dan aspek psikologis dalam kerja kelompok.
Film ini secara eksplisit menunjukkan ketegangan emosional dan fisik antara para karakter, sementara juga menyajikan konflik batin yang kompleks yang mereka alami. Meskipun film ini menarik perhatian dengan konten yang eksplisit, penting untuk diingat bahwa H4NA2H3B3 merupakan film yang ditujukan untuk penonton Seng Uis gede dan memiliki minat khusus terhadap tema-tema kerja kelompok dan tiga rotis. Sebagai hasilnya, film ini mungkin tidak cocok untuk semua penonton dan disarankan bagi mereka yang tertarik dengan jenis cerita ini saja. Delapan. Ningyo Densetsu 1984. Film yang disutradarai oleh Toshiharu Ikeda pada tahun 1984. Film ini menggambarkan kisah seorang wanita yang membalas kematian suaminya dengan cara yang memiliki elemen supernatural sedikit. Dalam film ini, terdapat tema obsesi, keinginan untuk menemukan kebenaran dan perjuangan antara realitas dan mitos. Cerita tersebut melibatkan profesor universitas yang terobsesi dengan legenda mermaid di Jepang dan menjalani pencarian panjang untuk membuktikan keberadaannya. Wanita yang menjadi fokus cerita adalah sosok misterius yang terlibat dalam upaya balas dendam terhadap kematian sang suami. Dengan plot yang kompleks dan penggambaran puitis tentang obsesi, drama supernatural dalam Ningyo Densetsu menggabungkan elemen mitos dengan narasi modern yang menghadirkan pertanyaan filosofis tentang realitas dan kepercayaan. Film ini sering dihargai karena penyutradaraannya yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang tema-tema filosofis yang universal. The Lowlife 2017. The Lowlife adalah film Jepang yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Takaisa Zeze. Film ini merupakan adaptasi dari novel Saitei karya Mana Sakura yang merupakan mantan aktris film kerja kelompok Jepang. The Lowlife menyoroti kehidupan tiga wanita Jepang yang terlibat dalam industri film gede atau industri film biru. Dalam film ini, Miho, Ayako dan Ayano mewakili tiga sudut pandang yang berbeda terhadap dunia film biru Jepang. Miho adalah seorang ibu rumah tangga berusia 30-an yang mencari cara baru untuk mengekspresikan diri dan menemukan arti kehidupan yang lebih dalam. Ayako adalah seorang remaja SMA yang terjebak dalam hubungan yang rumit dengan ibunya, sementara Ayano adalah seorang wanita yang pindah ke Tokyo untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Film ini menyajikan narasi yang kompleks tentang kehidupan tiga wanita yang terlibat dalam industri film biru, menyoroti konflik internal, tekanan sosial dan perjuangan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. The Lowlife dikenal karena pendekatannya yang jujur dan penggambarannya yang emosional tentang realitas kehidupan di balik layar industri film kerja kelompok Jepang. Itulah 9 rekomendasi judul film Jepang yang penuh dengan kerja kelompok yang selalu ditunggu-tunggu para penggemar film atau Raihenjet Hideng Loba Baok. Jumpa kembali di rangkuman judul film yang akan datang di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu beruntung dari berbagai hal yang kita jalani.